Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang didapat dari transaksi-transaksi atau sistem yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, di untuk melihat laporan keuangannya sendiri itu, kita bisa lihat di menu daftar laporan, kemudian kita klik daftar lapor. Nah, di sini di pilihan keuangan itu ditampilkan ada beberapa laporan keuangan yang sudah dibuat otomatis oleh sistem Accurate. Nah, untuk contoh, kita lihat di laporan keuangan laba rugi yang standar. Di sini kita memilih periode berapa yang mau dianalisis atau mau dilihat. Dan di sini juga kita bisa memilih cabang mana yang mau dianalisis laporan keuangannya. Apabila perusahaan atau bisnis tersebut memiliki cabang usaha. Dan untuk laporannya sendiri, kita juga bisa memilih tampilan apa yang akan ditampilkan nantinya di laporan. Kalau misal mau menampilkan hanya totalnya, kita bisa centang di hanya tampilan total. Dan tergantung ini maunya lihat, mau menganalisis seperti apa. Nah, untuk laporan laba rugi di bulan Juni dari Markavir Story-nya, itu mereka dapat pendapatan itu sebesar 7.290.000. Yang ini di mana didapat dari penjualan, kemudian retro penjualan dan diskon penjualan. Ini penjualannya dikurangi retur, kemudian dikurangi diskon penjualannya. Nah, ini juga bisa dilihat dari transaksi apa kalau kita klik angkanya. Nah, ini ada histori besar dari penjualan tadi. Ini tanggal transaksi penjualan. Nah, untuk beban pokoknya di bulan Juni itu totalnya 5.506.482.000, yaitu dari beban pokok penjualan dan beban angkut pembelian yang diakumulasi. Sehingga dari pendapatan dan beban itu dapat laba kotornya sebesar 1.783.517 rupiah. Nah, kemudian masih diakumulasikan dengan beban operasionalnya, yaitu total beban operasionalnya sendiri 2.617.707 rupiah yang didapat dari beberapa beban, yaitu ada beban sewa, beban listrik, komisi, kemudian penyusutan, dan pemeliharaan mesin juga operasional lainnya. Di sini kemudian didapat kalau pendapatan operasionalnya itu minus 83.189 rupiah. Artinya dia itu nggak dapat pendapatan atau malah rugi karena bebannya itu lebih besar dari pendapatan. Nah, kemudian diakumulasikan lagi dengan pendapatan operasionalnya. Nah, di pendapatan operasional ini dia dapat 1 juta dan namun beban non operasionalnya itu 1.300.000. Nah, jadi selisih 300. Nah, itu lebih besar di beban operasionalnya. Jadi dia juga mengalami eh, rugi di beban non operasionalnya. Sehingga kalau diakumulasikan semuanya, dia itu rugi bersih sebesar minus 1.134.189 rupiah. Yang dimana itu kurang lebihnya itu gara-gara ini penyusutannya itu terlalu besar di peralatan yang mungkin umur ekonomisnya atau nilai asetnya itu bisa dicek kembali. Nah, dari laba kotornya aja itu juga tipis, yaitu sekitar cuma 24,5%. Dan eh, meskipun mereka ini menghasilkan pendapatan, itu rata-rata beban operasionalnya itu besar semua. Jadi pendapatannya nggak bisa menutupi beban-beban yang mereka alami karena margin kotornya aja kecil akibat dari tingginya PPP. Nah, untuk mengatasi dari beban operasionalnya itu terlalu tinggi itu bisa dinilai kembali nilai umur manfaat aset tetapnya apakah udah benar segitu. Kalau semisal umurnya kurang tepat, maka hasilnya nanti juga terlalu besar. Kemudian kalau enggak, itu bisa mengoptimalkan asetnya itu untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Kemudian kalau dari rugi non operasionalnya itu juga kemungkinan menunjukkan adanya masalah di manajemen asetnya. Atau di transaksi pun ada ini, terjadi penggantian aset sebesar 500.000. Nah, ini pengaruh ke rugi operasionalnya.
Nah, selanjutnya itu kita cek neracanya. Neraca. Nah, kita bikin dari neraca standar per tanggal 30 Juni 2025. Nah, ini parameternya juga sama. Kalau mau ditambah juga boleh. Tergantung disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya. Nah, dari neraca di pertanggal 30 Juni ini, uh, aset lancarnya itu kasnya itu ada 327 juta 818.960 rupiah. Yang ini lumayan besar untuk skala bisnis yang masih berkembang. Kemudian piutang usahanya sendiri ada 2.565.901. Nah, sebelumnya ini juga kita bisa lihat ini transaksinya itu terjadi seperti apa. Nah, ini history atau rincian cukup besar yang terjadi dari piutang usaha. Ya, di mana mereka sudah punya saldo awalnya itu 870.000 di bulan sebelumnya. Nah, untuk persediaan mereka itu ada 14.070.517 sekian. Yang dimana itu dari persediaan barang dan barang yang telah dikirim. Ini banyak persediaan barangnya. Nah, kasnya itu lumayan gede. Terus di sini juga aset lancarnya. Aset lancar lainnya itu ada sewa dibayar di muka, yaitu 5.500.000. Dan PPN dibayarnya 542.389 rupiah. Yang kalau di total seluruh aset lancarnya itu sebesar 350.487.767 rupiah. Nah, kemudian untuk aset tidak lancar itu nilai historinya 240 dari 240 juta dari eh, aset tanah, bangunan, dan peralatan. Kemudian diakumulasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, yaitu di mana akumulasi penyusutan bangunannya sebesar 291.666 dan akumulasi penyusutan peralatannya itu 1.226 sekian. Nah, jumlah akumulasi penyusutannya itu sebesar 1.517.707 sehingga total aset garancarnya 238.932.293 sehingga total aset yang mereka miliki sekarang itu 590.420 sekian. Nah, kasnya itu besar dari biaya operasional. Ini untuk liabilitas dan ekuitasnya, di mana liabilitas jangka pendek mereka itu 37 juta sekian, dan liabilitas jangka panjangnya itu 5 juta dari hutang bank. Jadi total total kewajiban mereka itu 42.696.250. Nah, ini tuh artinya kasnya itu lebih besar dibandingkan utangnya. Hmm. Dan ekuitas itu ada dari laba ditahan, modal pribadi laba tahun ini, dari rugi tahun ini, yaitu sebesar 546.723 sekian. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 589.420 sekian. Itu artinya kasnya tadi memang kalau dibandingkan dengan kebutuhan operasional dan utang jangka pendek itu kasnya itu sangat besar. Kemudian persediaan dan piutangnya tadi sangat kecil kalau dibandingin dengan kas. Itu menandakan kalau siklus penjualan dan penagihan itu berjalan dengan baik atau cepat dan rata-rata itu banyak yang tunai. Kemudian liabilitas mereka itu lumayan kecil, yaitu sekitar cuma 7% dari ekuitas mereka. Sehingga resiko keuangannya itu sangat rendah. Dan kemudian aset tetap kayak tanah, bangunan, dan peralatan itu eh, belum banyak disusutkan karena umur ekonomisnya juga masih sebentar karena mereka itu masih baru membeli di rata-rata itu di tahun 2023 dan ada yang dibeli juga di tahun 2025 sehingga penyusutannya itu tidak terlalu besar. Dan namun perusahaan itu mengalami kerugian di bulan ini di neraca ini karena posisi keuangan walaupun
itu posisi keuangan mereka itu kuat karena modal dan kasnya itu termasuk besar. Kemudian dari laporan ini tuh bisa dilihat kalau current ratio mereka itu sangat liquid, yang artinya itu perusahaan ini itu sangat di current ratio-nya itu sangat sehat dan artinya perusahaan ini tuh bisa membayar utang jangka pendeknya. Namun dari itu kemungkinan ada kas yang menganggur dan tidak digunakan secara produktif. Kemudian kalau dari debt equity rasionya itu resiko utangnya juga sangat rendah. Karena hampir seluruh biaya modalnya itu dari modal sendiri dan cuma sekitar 7,8% aja biaya modal yang dari utang. Nah, ini tuh bagus karena membuat rendah resiko gagal untuk bayar utang. Kemudian dari net profit marginnya itu mengalami rugi bersih karena dari penjualannya atau kinerja penjualan ini belum efisien karena biayanya itu terlalu tinggi dibandingkan pendapatannya. Dan- Kemudian untuk return of assetnya juga lumayan belum optimal karena belum optimal untuk menghasilkan laba karena kayak aset bangunan, peralatan itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik. Kemudian yang terakhir itu dari return on equity-nya, ini modelnya itu belum menghasilkan imbal hasil atau belum menghasilkan pengembalian yang ditanam oleh pemiliknya. Karena mereka justru mengalami kerugian di sebesar kurang lebih 0,21 ribu rupiah di setiap per modal yang mereka tanam. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat laporan dari arus kas. Nah, untuk laporan arus kas itu kita lihat di sini, mana? Di laporan keuangan arus kas. Nah, di sini tuh arus kasnya tuh ada beberapa macam. Nggak hanya itu, dari laporan sebelum-sebelumnya itu juga ada beberapa macam juga. Yang isinya itu uh, hampir sebenarnya sama, cuma kayak beda perinciannya aja. Kalau kayak di sini tuh arus kas langsung sama nggak langsung. Kalau yang langsung itu lebih lebih terperinci untuk transaksinya atau akun-akunnya. Kalau yang nggak langsung ini tuh nanti akun-akunnya pun nggak terlalu rinci, jadi intinya aja kayak gini contohnya. Nah, di sini kan langsung kayak piutang usaha, persediaan, dan aset lancar. Sedangkan kalau di di arus kas langsung itu diperinci kayak ini, beban operasionalnya itu dari beban apa aja seperti itu. Nah, untuk di analisis ini saya menggunakan arus kas langsung, yaitu dari bulan Juni. Nah, di sini berdasarkan laporan keuangan dari arus kas, itu mereka Flash Story di bulan Juni 2025 itu uh, memperlihatkan bahwa mereka itu punya posisi kas yang lumayan besar atau kuat, yaitu sekitar 327.818.960 rupiah di akhir periode bulan Juni. Nah, namun ini itu be- apa arus kasnya itu rata-rata bukan dari uh, keuntungan operasional atau pendapatan operasionalnya, tapi dari arus kas ekuitas saldonya yaitu 300 juta. Yang itu lumayan besar atau modal dari pemiliknya itu 300 juta. Nah, aktivitas operasionalnya itu justru dicatat di arus kas itu negatif sebesar 2 juta 181 2 juta 181 ribu sekian yang menunjukkan bahwa penjualan itu belum mampu menutupi beban operasional yang terjadi. Kayak untuk pembelian itu mereka belum bisa menutupi. Namun mereka punya ekuitas yang tinggi. Nah, dalam laporan ini juga yang di laporan ekuitas, di laporan apa namanya laba rugi tadi juga mereka juga mengalami kerugian itu lumayan, yaitu sebesar 1 juta sekian. Dengan margin labanya juga negatif dan beban penyusutannya tadi juga lumayan gede. Nah, dengan hal itu, fokus yang harus dilakukan buat perusahaan itu memang harus meningkatkan volume penjualan, kemudian mereka bisa meningkatkan biaya produksinya, dan juga mereka harus mengoptimalkan asetnya, karena dari pendapatannya aja itu nggak menutupi biaya operasional mereka. Sedangkan
mereka juga belum bisa memanfaatkan aset atau modal mereka dengan efektif. Nah, untuk selanjutnya kita melihat buku besar dari sistem ini. Nah, di buku besar ini juga menampilkan beberapa pilihan kayak keseluruhan jurnal, terus ada beberapa histori buku besar. Nah, di sini saya akan menggunakan dari uh, keseluruhan jurnal. Nah, ini kalau dilihat dari keseluruhan jurnal, ada dari faktor pembelian, di sini ada uh, perincian dari persediaan barangnya, kemudian ada hutang usaha mereka. Nah, ini diperinci seperti ini setiap per akunnya. Nah, kalau di histori buku besarnya sendiri, seperti ini. Nah, dari buku besar ini, dari histori buku besar, atau enggak dari, nah dari ringkasannya, itu di, dapat dilihat bahwa usaha ini udah aktif, lumayan aktif buat kegiatan jual belinya. Dan penerimaan uang dan penjualan itu masuk kas ke rekening, dan uang itu juga dicatat dengan tepat. Sementara buat pengeluaran utamanya itu di sini juga dicatat dan uh, dapat dilihat bahwa pengeluaran dan selanjutnya kita akan melihat dari buku besar perusahaan. Nah, di sini kita tetap seperti tadi memilih di daftar laporan, kemudian kita pilih bedanya tadi itu di pemilihan keuangan buat laporan laba rugi, laporan arus kas, dan raca tadi itu ada di keuangan. Nah, untuk buku besar sendiri itu ada di pemilihan buku besar ini sendiri. Nah, di buku besar ini juga ada beberapa macam penyajian buku besar, yang dimana mereka nanti isinya itu sebenarnya juga sama, namun dengan rincian yang berbeda. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan rincian buku besar. Nah, ini juga kita memilih periode yang mau kita lihat atau analisis. Nah, di sini di rincian buku besar ini sudah dikelola kayak per akun, kayak kas, terus Bank BCA ini juga ditulis transaksi-transaksi yang terjadi dari akun tersebut. Nah, dari laporan buku besar ini itu dapat dilihat bahwa aktivitas dari perusahaan Markafi Co ini itu sudah aktif dalam menjalankan kegiatan jual belinya. Dan dari penerimaan uang dari penjualan masuk kas ini dan rekening bank yang ada dan pengeluaran pengeluaran dari utamanya itu seperti beli bahan baku dan peralatan itu juga sudah tertera di sini seperti ini. Dan Uh, di sini perusahaan juga sempat membeli sebagian aset seperti grinder, terus tablet, printer, dan lain-lain. Nah, seperti ini ada penjualan grinder. Kemudian sini juga ada beberapa transaksi yang itu sudah menunjukkan bahwa mereka aktif dalam proses usaha atau jual beli. Selain itu, di sini juga mereka itu ada diskon, kalau nggak salah. Mereka mengalami diskon. Kemudian juga mereka melakukan disposisi aset. Di sini juga ada tertera PPN masukan dan PPN yang terjadi. Dan kemarin itu di transaksi ini kita mengalami PPN lebih bayar sebanyak 532.000 sekian. Dan secara umum ini dilihat dari ini utang perusahaannya itu lumayan banyak sehingga mereka itu perlu efisiensi dari utangnya supaya lebih baik. Nah, kemudian dari jurnal umum kita lihat di sini juga. Nah,
Ini periodenya juga sama. Nah, dari jurnal umum ini, mereka sudah mencatat saldo awal dari akun-akun. Kayak kas, sewa, dan lain-lain juga udah dicatat untuk saldo awalnya. Dan selama bulan berjalan, itu ada banyak transaksi yang terjadi, mulai dari pembelian bahan, kemudian penjualan, sampai pembelian alat-alat aset tetap tadi. Dan juga banyak transaksi lainnya, seperti uh, pembagian, kayak retur juga ada, kayak klaim ini, terus kemudian kayak penjualan aset tetap juga terjadi. Dan selain itu juga mereka melakukan pembayaran buat biaya-biaya listrik, listrik, komisi penjualan, dan kayak perawatan mesin juga. Nah, ini dari transaksi ini juga mereka melakukan adanya penyusutan gedung dan peralatan yang dicatat di akhir bulan. Nah, mereka juga melakukan penyesuaian persediaan di akhir bulan. Nah, ini untuk biaya penyusutannya mereka lakukan di akhir bulan. Nah, secara keseluruhan pencatatan di jurnal ini udah cukup lengkap dan rutin dilakukan. Nah, untuk kedepannya mungkin lebih difokuskan buat efisiensi biayanya karena biayanya juga dari laporan-laporan sebelumnya itu menunjukkan biaya yang lebih besar daripada pendapatannya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ke laporan yang berikutnya, yaitu laporan penjualan. Untuk laporan penjualan itu ada sama di menu daftar laporan, kemudian kita pilih penjualan. Dan di penjualan ini terdapat juga berbagai eh, laporan penjualan yang disajikan, yaitu ada penjualan per pelanggan, per merek, barang, dan penjualan barang per pelanggan, itu bermacam-macam. Di sini juga ada histori proses penjualannya juga. Nah, untuk itu kita eh, cek dari penjualan per pelanggan di periode bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini dari pelanggan Futura Drinks Bar itu melakukan penjualan sebesar 2.535.000. Kemudian kedai dinasti sebesar 1.135.000. Bahi Cafe 645.000, Nusa Cafe 2.975. Nah, dari total pelanggan itu kita mendapatkan total penjualan sebesar 7.290.000 rupiah. Yang ini di mana penjualan terbesarnya itu dilakukan oleh Nusa Cafe. Nah, di sini juga kita bisa klik. Nah, dari mana proses penjualan itu. Nah, ternyata itu dari penjualan di tanggal 10 Juni 2025. Nah, eh, selain itu, kita juga bisa lihat dari penjualan, bukan per merek, dari per barangnya. Nah, untuk dari barangnya sendiri, ini ada kuantitas dan total penjualannya per produk. Di sini tentunya dari Arabica Filter Beans Indah dan Atikan, ini kuantitasnya ada tiga. Kita bisa klik. Nah, eh, tiga ini tuh stok yang ada. Jadi dari penjualan itu, penjualan 17 Juni itu kita menjual 5. Namun ada retur penjualan sebesar 2 ke dari ini. Dari salah satu dari satu dari salah satu konsumen kita. Kemudian ini total penjualannya 315 dari Arabican Filter Beans Warmina 500. Nah, untuk ini penjualan yang terbanyak itu ini dari Arabica Filter Raja. Hmm. Ini di tanggal 10 Juni terjual 15 dan mohon maaf, di tanggal 10 Juni itu terjual 15, tanggal 15 terjual 7 produk dengan total semuanya 1.848 sekian. Nah, dari total barangnya ini juga didapat kalau yang terjual itu sebanyak 90 produk. Dari ada 9 produk yang ada, mereka terjual 90 dengan total penjualan 720 sekian. Nah, di tanggal berapa? Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat laporan itu dari pembelian. Eh, Laporan dari pembelian apa yang kita lakukan transaksi pembelian di bulan Juni ini kita sudah beli apa aja. Ini juga sama seperti penjualan, ada beberapa jenis laporan pembelian. Yang
menyajikan laporan tersebut kayak ini per pemasok, per biaya, per barang. Kemudian di sini juga ada uang pokok pembeliannya juga. Ini salah satunya contoh per pemasok. Nah, kita itu melakukan pembelian sebanyak 41 juta sekian selama bulan Juni ini dari beberapa pemasok. Ini yang paling banyak kita melakukan dari Coffee Company sebanyak 30 juta di tanggal 18 Juni. Dan juga kita paling sedikit itu melakukannya di Tantra Cafe cuma sebesar 1.130.000. Nah, untuk ini pembelian per barangnya. Nah, ini kita paling banyak beli itu di ini. Untuk produknya, kita paling banyak beli produk dari Arabican Philippines Papua Wamena. Kemudian dari pembelian lainnya itu kita paling banyak beli buat pembelian aset ini. Yaitu kita beli buat em, ini grinder mesin untuk menunjang proses penjualan atau proses bisnisnya. Nah, selain itu juga ada laporan persediaan. Nah, ini juga sama. Mereka menyajikan beberapa jenis laporan. Nah, ini ada ketersediaan stok untuk dijual. Kita bisa lihat untuk tanggal 30 Juni, semua kategori. Nah, ini stok yang bisa dijual atau stok akhirnya. Di dari espresso itu dua jenis-jenisnya, kayak misalnya kopi robusta ini, di stok gudang ada satu. Nah, ini bisa dijual. Terus robusta 15 yang bisa dijual. Terus ini impor. Ini per gudang, stok gudangnya. Nah, ini untuk printer ternal tadi itu ada transaksi buat menyesuaikan ini. Karena ini tadi sebelumnya dipindah diganti menjadi aktivitas aset tetap. Nah, kemudian uh, ada laporan piutang. Nah, kita ini bisa lihat faktur yang belum lunas bertanggal 30 Juni. Tinggal satu faktur, yaitu di tanggal 16 Juni. Atas pembelian apa ini? Atas penjualan, mohon maaf, atas penjualan biji kopi ke Futura Spy. Kemudian ini buku bantu piutang. Nah, di sini eh, ada keterangannya. Mereka memiliki saldo awal piutang di Mal Cafe Roastery itu sebesar 870.000. Kemudian dilakukan pembayaran terdapat faktur sebesar 8.775.450 dan mereka melakukan pembayaran sebesar 7.256 sekian dengan retur 233.100.000 rupiah dan uang muka 450.450 rupiah dan saldo akhir eh, ini yang belum dibayar itu cuma 1.665 karena mereka sudah melunasi piutangnya. Nih, kalau mau lihat story piutang. Nah, ini ada rinciannya. Putri Riding Spike itu punya saldo utang sebanyak 70.000 di bulan sebelumnya. Nah, kemudian mereka beli ke kita produk itu sebesar 1.605 ini. Kemudian dia melakukan pelunasan buat faktur sebesar 70.000. Kan, kemudian juga melakukan retur barang. Akhirnya saldo dari piutang dia itu masih ada 1.665. Nah, sedangkan ini dari kedai dinasti, mereka itu punya saldo piutang 50.000 kan. Kemudian mereka deposito uang penjualan itu 500. Kemudian mereka melakukan pembayaran itu sebesar 450 ini dan membayar 500 buat faktur di buat faktur FI atau ini di tanggal 13 Juni. 500 pakai uang muka. Ini juga pembayaran fakturnya langsung dilunasi sehingga mereka tidak punya piutang.
Nah, ini di pelanggan umum ada pelunasan piutang dari saldo awal sebelumnya di tanggal 22 Juni. Kemudian ini Nusa Cafe juga melakukan pelunasan atas saldo awalnya yaitu 300.000. Seperti itu. Kita bisa lihat laporan utangnya juga. Utangnya berapa sih yang belum kita bayar di bulan Juni ini? Nah, ini utangnya. Nah, totalnya itu 37,8 juta. 36 juta total utangnya yang belum dilunasi selama bulan Juni ini. Dan ini juga ada informasi umur piutangnya. Ini juga bisa lihat per pemasok. Nah, di totalnya kita punya utang di Blue Lion Cafe itu sebesar 3.583 sekian. Nah, ini kita punya utang banyak banget ya. 36, 256, 250. Ini lumayan buat utangnya yang belum terbayar. Ini bantu utang. Ini juga ada keterangan saldo awal, kemudian faktur dan pembayaran, kemudian retur yang terjadi, kemudian juga ada uang muka. Dan dengan saldo akhirnya ini juga ada. Nah, dari laporan di atas itu yang sebelumnya sudah saya jelaskan, itu kita dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini sudah aktif beroperasi dengan mencatat berbagai transaksi yang terjadi, kayak penjualan, pembelian, pembayaran, kemudian utangnya, itu sudah dicatat dengan baik oleh sistem dari Accurate. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui kalau misal perusahaan itu mengalami kerugian karena pendapatannya lebih kecil dari beban operasionalnya. Dan kita juga tahu bahwa walaupun eh, kasnya itu gede, itu belum tentu dari pendapatan. Nah, dari perusahaan ini tadi itu ternyata sumber kasnya itu yang paling banyak itu dari modal pribadi, ekuitas pribadi, bukan dari penjualan. Sebanyak 300 juta dari pemiliknya. Karena sedangkan dari kegiatan operasionalnya tadi itu menunjukkan bahwa arus kasnya itu negatif. Nah, kemudian Em, dari struktur keuangannya itu termasuk sehat karena utangnya itu lebih sedikit dari kasnya. Namun bisnisnya itu belum efisien karena aset tetapnya itu belum menghasilkan keuntungan yang maksimal, belum dikelola seefisien mungkin oleh pemilik. Kemudian dari buku besar dan jurnal umumnya itu mencatat transaksi itu sudah secara rapi dan lengkap. Namun masih ditemukan atau masih ada retur barang dan pembelian dengan uang muka dan penyusunan pesan yang mempengaruhi laba. Jadi, kesimpulannya, usaha itu udah berjalan dengan pencatatan keuangan yang baik. Namun, perusahaan ini tuh perlu meningkatkan efisien operasionalnya, perlu menekankan biaya operasionalnya, karena biaya operasionalnya itu terlalu tinggi. Dan seperti penyusutan dari aset tetap, pengelolaan aset tetapnya juga harus diefisienkan. Karena dari aset tetapnya mereka belum menghasilkan pendapatan yang bisa menaikkan laba perusahaan tersebut. Dan mereka ini masih terlalu bergantung pada modal pemilik buat kasnya. Nah, sekian untuk jurnal atau laporan penjelasan laporan keuangan ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf dan terima kasih.